Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar hari ini? Baik. Apakah kamu dalam keadaan sehat? Sangat sehat. Oke, berdiri saya di sini. Perkenalkan, nama saya Lula Pesimbo. Saya akan memberikan penyuluhan kesehatan mengenai penyakit dispepsia. Sebelumnya, apa sih dispepsia itu? Ada yang tahu? Nggak tahu. Oke, di sini saya akan memberikan sedikit ulasan mengenai penyakit dispepsia. Apa sih dispepsia itu? Apa saja penyebabnya dan bagaimana sih gejalanya? Dispepsia adalah sindrom atau sekumpulan gejala yang menyebabkan gangguan pencernaan, dan kebanyakan orang menyebut penyakit ini sebagai penyakit mah akut karena dispepsia merupakan kata ilmiah lain dari penyakit mah. Dan dispepsia disebabkan karena makanan yang terlalu banyak, makanan yang banyak, berlemak, dan berminyak. Dan gejala yang biasa dirasakan oleh dispepsia adalah mual, perut kembung seperti masuk angin, sesak napas, nyeri ulu hati, muntah, dan banyak sekali merasakan bersendawa. Nah, di sini bisa dilihat antara lambung yang sehat dan lambung yang telah mengidap penyakit dispepsia. Lambung itu berfungsi lambung itu memiliki fungsi yaitu memproduksi apa yang kita konsumsi. Ketika lambung itu mencerna makanan yang seharusnya tidak boleh dicerna secara berlebihan. Nah, lambung itu akan menimbulkan luka dalam di dalam lapisan lambung tersebut sehingga merasakan gejala-gejala yang tadi disebutkan. Dispepsia bukan hanya penyakit bawaan atau penyakit keturunan, tetapi dispepsia dapat terjadi kapanpun, tidak hanya si penderita bawaan, tapi orang-orang yang tidak memiliki riwayat ini pun dapat terkena gejalanya, karena seseorang akan terkena gejalanya apabila mengkonsumsi apa yang seharusnya tidak dikonsumsi secara berlebihan. Dan penyakit ini pun dapat dirasakan oleh banyak kalangan mahasiswa. Kenapa? Ketika mahasiswa sedang merasa stres atau sedang berpikir keras, 34% akan mengurangi porsi makannya. Akan tetapi, di kalangan mahasiswa itu sendiri memiliki 11,4% gejala dispepsia, yaitu muntah. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa cara mencegah agar dispepsia itu tidak kambuh, yaitu makan dengan porsi sedikit dan tidak makan dengan terburu-buru, mengurangi atau tidak merokok, menjaga berat badan, mengurangi stres, mengganti obat-obatan yang dapat mengiritasi lambung, dan tidak meminum obat dalam keadaan perut kosong. Nah, dispepsia itu bisa disembuhkan nggak sih? Tentu bisa, tapi dispepsia bisa disembuhkan sementara apabila mengonsumsi obat mah atau obat antasida. Nah, ketika dispepsia sudah mengalami dispepsia akut, baiknya segera dilarikan ke rumah sakit. Karena apa? Nah, di sini ada beberapa cara mencegah kambuhnya dispepsia, yaitu makan dengan porsi sedikit dan tidak makan secara terburu-buru, mengurangi atau tidak merokok, olahraga secara teratur, menjaga berat badan, mengurangi stres, dan mengganti obat-obatan yang membuat iritasi lambung, dan tidak meminum obat dalam keadaan perut kosong. Nah, dispepsia itu bisa disembuhkan nggak sih? Tentu bisa. Akan tetapi dispepsia bisa disembuhkan sementara apabila mengonsumsi obat mah atau obat antasida. Karena apa? Karena obat itu bisa meredakan sakit ketika gejala itu muncul. Nah, apabila sudah mengalami gejala dispepsia akut, alangkah sebaiknya segera dilarikan ke rumah sakit. Karena apabila dispepsia dibiarkan begitu saja, dapat menyebabkan kerusakan fungsi lambung dan meningkatkan resiko kanker pada lambung dan menyebabkan kematian. Dari pengalaman pribadi sendiri, banyak sekali dispepsia ini terjadi di kalangan kaum wanita. Kenapa? Karena ketika wanita itu ingin mengurangi berat badannya dan ingin memiliki postur tubuh yang ideal, banyak sekali wanita yang tidak melakukan porsi diet yang secara teratur, seperti tiba-tiba mau makan, tiba-tiba mengurangi porsi makan secara berlebihan. Itu akan membuat penyakit itu kambuh dan bisa menjadi akut. Dan semua penyakit itu, termasuk dispepsia itu sendiri, akan terjadi apabila insting kita berpikir positif negatif. Apabila kita sudah mengira-ngira akan timbulnya dispepsia, tetapi insting kita tidak mendukung untuk mengalirkan ke dalam pikiran kita bahwa kita itu bisa sembuh, seperti itu. Sekian, terima kasih. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.